Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul azizul 'alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wa qala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat tarawih rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkat nikmat iman, Islam, sehat walafiat, terutama umur panjang, dan alhamdulillah Allah masih kuatkan iman kita, Allah masih ringankan langkah kita, Allah masih tuntun kita, Allah masih pilih kita, Allah masih beri kesempatan kita, Allah masih gerakkan hati kita untuk dapat menunaikan hak-haknya Allah dan melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama-sama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, tahajud kita, duha kita, sedekah kita, amal ibadah yang lainnya Allah jadikan sebagai rahmat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan pada dasarnya adalah karena izin Allah. Kita bisa puasa karena Allah kasih kesehatan sama kita. Kita bisa baca Quran karena Allah gerakkan hati kita, Allah pahami pikiran kita untuk membaca Al-Quran, Allah gerakkan kita. Kita bisa tahajud, Allah bangunkan kita. Kita bisa infak, Allah beri kelebihan kita. Kenapa? Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsika. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam kita sehari-hari semuanya atas izin Allah. Sebaliknya semua keburukan-keburukan yang terjadi pada diri manusia semua akibat ulah manusia itu sendiri. Kita bisa tarawih atas izin Allah, Bu, Pak. Kalau Allah nggak izinin, begitu mau tarawih, mau sholat isya, Allah izinkan sakit perut ke Bapak. Dikasih sakit perut, duduk Bapak di WC, dikasih izin sama Allah, tuh sakit perut sampai hampir 1 jam. Udah selesai komat, baru Allah lepas sakit perut. Kemudian baru datang ke sini, sudah hampir selesai sholat isya. Maka semua yang kita lakukan atas izin Allah. Allah turunkan ayat ini kenapa? Pertama, agar manusia tidak sombong, tidak ujub dengan amal perbuatannya. Bagi sholat tahajud 2 rakaat dipotong, cekrek bagiin. Habis tahajud nih, ya. Atau matanya ngantuk-ngantuk masuk kantor. Kenapa Pak? Aduh, semalam saya bangun jam 2, jam 2 baca Quran sampai lalu sholat subuh, sampai sekarang belum tidur saya. Masya Allah. Maka itu ujub dengan amal. Padahal semuanya atas izin Allah. Makanya Allah turunkan ayat ini agar manusia tidak lupa kepada Allah. Semua yang kita lakukan, semua ibadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu senantiasa mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih rahmatullah subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada 10 yang kedua. Ya, kalau saya masuk ya kepada yang ketiga. Yang pertama adalah 10 datangnya rahmat. Yang kedua 10 datangnya maghfirah atau ampunan. Dan 10 yang ketiga adalah itqum minan nar atau terbebas daripada azab api neraka. Naudzubillah min. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita belum sempat memohon secara implisit, secara khusus kepada Allah untuk memohon rahmat, tetapi sudah masuk kepada 10 yang kedua maghfirah dan hampir kepada 10 yang ketiga yaitu itqum minan nar. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu, kata Allah, itu luas melebihi segala sesuatunya. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas keadaan, tidak terbatas suasana. Maka kapanpun kita mau minta rahmat Allah, maka Allah akan berikan rahmatnya kepada kita semua. Kapanpun kita mau, tidak terbatas harus dengan 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Karena ini, mohon maaf, secara ilmu mustalahul hadis ini agak lemah. Nah, ini apa ya? Yang mengeluarkan bahwa 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqum minan nar. Ini agak lemah. Tetapi menurut para ijma ulama, jumhur para ulama, hadis lemah, hadis dhaif, hadis hasan itu boleh dipakai untuk fadhail amal selama tidak untuk penetapan hukum dan tidak penetapan akidah. Maka boleh. Oh, ini hadis dhaif, boleh untuk penetapan fadhail amal, untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah, kecuali untuk penetapan hukum. Maka itu dalam ilmu mustalahul hadis. Maka ilmu hadis ada terbagi dua, ada ilmu hadis dan ilmu mustalahul hadis. Ada dua. Maka kalau hadis dhaif boleh Ustaz, boleh untuk fadhail amal, untuk fadilah amal, bukan untuk penetapan halal haram atau penetapan akidah daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebenarnya lemah, tetapi untuk memberi semangat kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, bahwa carilah rahmat Allah, carilah maghfirah Allah, dan mohonlah itqum minan nar, terbebas daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Zaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan bulan yang mulia? Karena di dalam bulan Ramadan ada sesuatu yang mulia yang Allah turunkan. Diturunkan oleh yang maha mulia melalui malaikat yang mulia kepada orang yang paling mulia di malam yang mulia, di bulan yang mulia, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran ini sifatnya mulia, disebut dengan Al-Quranul Karim. Karim itu sifat mulia, ya, sifat mulia. Terus bagaimana representasi bagi kita? Kalau kita mau mulia, kita ambil contoh. Misalkan kita punya teman orang artis terkenal, kita deketin. Walaupun kita bukan artis terkenal, kalau kita punya teman, kita kenal dengan artis terkenal, paling tidak kita bisa nompleng terkenal, bisa ikut terkenal, bisa ikut ngetop, karena tetangga kita orang artis ngetop. Sama misalkan ada seseorang yang kerja, walaupun dia cuma kebun di istana presiden, dan itu cuma tetangga kita. Begitu ada presiden, itu kan kebunnya tetangga saya. Kayaknya bangga banget gitu ya, walaupun cuma tukang kebun di istana presiden. Bagaimana dengan Al-Quran yang mulia? Bagaimana kita bisa menjadi mulia? Maka menjadilah sahabat daripada Al-Quran. Al-Quran sesuatu yang mulia, diturunkan di bulan yang mulia. Allah
Ramadan diturunkannya Al-Quran, tepatnya 17 Ramadan. Kemudian di malam itu juga ada Lailatul Qadar. Bagaimana Al-Quran itu? Al-Quran itu banyak penyebutnya. Ada sebagai pembeda, petunjuk, rahmat, ya, pengingat. Kemudian juga sebagai pedoman, sebagai obat, sebagai rahmat, dan banyak lagi hikmah-hikmah diturunkannya Al-Quran. Jangan seperti 3 orang dalam sikap menerima Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Dan kemudian kami turunkan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, kata Allah. Sudah dipilih sama Allah. Wa minhum dzalimun li nafsihi. Ada sebagian dzalimun li nafsihi, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Yang kedua, orang yang wa minhum muqtasid, yaitu orang yang mengambil separuh-separuh dari Al-Quran yang enaknya aja. Apa itu enaknya aja? Lebaran aja, puasa aja. Itu ya, namanya wa minhum muqtasid. Ada nggak? Ada. Puasa kagak. Tapi kalau lebaran sibuknya bukan main, ngecat rumah, beli baju baru, bikin ketupat. Puasa kagak. Berikutnya doang. Nah, ini namanya wa minhum muqtasid. Ngambil separuh-separuh. Jelas puasa enggak. Kalau ke haji mau, cuma ikut tur doang ke haji, karena mau mengambil keuntungan-keuntungan daripada Al-Quran. Yang pertama tadi zalimun li nafsi, yaitu orang yang sama sekali enggan menerima Al-Quran, enggak mau pakai Al-Quran, enggak mau pakai petunjuk Al-Quran, enggak mau Al-Quran sebagai pedoman, enggak mau jadikan Al-Quran sebagai patokan dia dalam hidup bermasyarakat, bernegara, berdagang, dan hidup di dunia maupun sampai ke akhirat nanti dengan Al-Quran. Ini disebut dengan zalimun li nafsi. Apa maksudnya Allah katakan zalimun li nafsi? Artinya setiap manusia yang berbuat salah, setiap manusia yang lari dari Al-Quran, pada dasarnya ia menzalimi diri sendiri, membiarkan dirinya masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam Al-Imran dikatakan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusihim, dan orang-orang yang berbuat keji dan mungkar, ya, kemudian zalim terhadap dirinya sendiri. Apa itu? Orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, tetapi Allah masih memberikan kesempatan. Zakarullah, kalau dia mau ingat sama Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia minta ampunan atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mampu mengampuni dosanya kecuali Allah. Wa la yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dengan catatan orang zalim di nafsi ini tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang mereka sendiri tahu bahwa itu perbuatan-perbuatan zalim. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi wa minhum muqtasid, adalah orang-orang yang mengambil keuntungan. Di zaman Rasulullah SAW ada yang namanya kaum Khawarij. Khawarij itu orangnya yang mau enak-enaknya aja. Kalau perang nggak mau, ya. Dia kalau mau ambil harta rampasan ikut. Dan Rasulullah begitu. Ya. Nah, zaman kita sekarang ada sholat Id, maunya sholat setahun sekali, atau sholat maunya seminggu sekali, 5 waktu nggak mau. Ada ya. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada sih. Jauh. Kalau silakan saja. Ya. Padahal cuma sekali, seminggu sekali. Ini namanya wa minhum muqtasid. Orang yang mengambil Al-Quran, peraturan Al-Quran seenaknya aja. Pokoknya senafsunya aja. Kalau yang susah jangan ambil aja. Yang gampang diambil. Zakat nggak mau lah. Orang saya capek-capek cari duit, buat kasih ke orang. Ini sama halnya seperti Qarun la'natullah. Qarun begitu. Ketika dia minta zakat, kata Qarun, haza min kasbi wala tu'ti ilaihi ghairuhu. Ini adalah usahaku, kenapa harus diberikan kepada yang lain? Allah marah. Satu
juga Allah kasih, Allah tenggelamkan langsung sudah nih. Maka seperti itu orang mukmin muhtasyid, ngambil separuh-separuh hanya untuk senangannya saja. Yang ketiga, sabiqum sabiqum bil khairat, dan sebagian juga ada yang sabiqum bil khairat biidznillah. Ada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai pedoman, sebagai tuntunan. Inilah sabiqum bil khairat biidznillah. Tapi tetap biiznillah, atas izin Allah. Inna dzalika huwal fadlul kabir. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, maka inilah kemenangan-kemenangan yang nantinya Allah berikan di akhirat, adalah kemenangan yang mutlak, yang besar sekali bagi orang-orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Jamaah tarawih Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam kitab Fadhil Amal, orang yang selalu termasuk dalam 7 ini dimasukkan dalam keluarganya Allah. Mau jadi keluarga Allah? Keluarganya Allah, Masya Allah. Jadi keluarga Allah. Apa yang 7? Pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, mempelajari. Yang ketiga, mengamalkan. Yang keempat, mengajarkan. Yang kelima, meyakini. Yang keenam, memahami. Yang ketujuh, berusaha untuk menghafal. Maka kalau 7 ini ada dalam diri kita, maka di yaumil kiamat nanti kita termasuk keluarganya Allah dan dibariskan kepada barisan malaikat. Nanti di yaumil akhir kita dibariskan malaikat tuh. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an, innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena pada dasarnya nanti yaumil kiamat Al-Quran akan memberi pertolongan li ashabihi, untuk sahabatnya. Sahabatnya, kenapa tidak pakai redaksi? Li hafidhi atau li qiraatihi, untuk khusus menghafalnya atau khusus untuk yang membacanya, bukan, tapi pakai redaksi li ashabihi, untuk sahabat yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Kalau lagi senang baca Quran, kalau lagi sedih juga baca Quran, lagi sendiri baca Quran, lagi rame-rame baca Quran, lagi oke juga baca Quran, lagi banyak duit baca Quran, lagi galau baca Quran. Iya, banyakkan mana baca Quran mau baca WA? Bu, banyakkan mana baca WA mau baca WA, Bu? Ayo, Bu. Banyakkan mana? Coba dibalik, seandainya kita baca WA sama dengan baca Quran, seperti itulah, maka itulah yang dijadikan dengan li ashabi, sahabat. Kalau sahabat itu beda dengan teman ya. Kalau teman itu hanya sebentar. Kalau sahabat mau senang, mau susah, mau sendiri, mau rame-rame pun berdua terus. Itulah Al-Quran. Maka kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka nanti juga Al-Quran akan menjadikan penolong kita di hari kiamat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu hujjatul laka au 'alaika." Nah, baik. Bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat nanti Al-Quran itu menjadikan alasanmu atau dia akan menuntutmu. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan ada satu Quran yang dinamakan surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Kalau kita sering baca surat Al-Imran, Al-Baqarah, maka nanti di yaumil kiamat dia berbentuk seperti jasad. Akulah Al-Imran, akulah surat Al-Baqarah yang sering kau baca. Maka dia nanti akan membimbing kita di yaumil mahsyar. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan seperti itu. Maka sering-seringlah baca Al-Quran di malam nuzul Quran ini, karena oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin." Wahai sekalian manusia seluruhnya, tidak termasuk semuanya, semua manusia, telah datang kepadamu mau'izatun mir rabbikum, nasihat dari Tuhanmu. Apa itu? Berupa Al-Quran. Apa ini Al-Quran? Wa lima fis suduri, jadikan Al-Quran ini sebagai obat di dalam hati,
sebagai petunjuk hati, bukan cuma sekedar coba baca aja, tapi jadikan dalam petunjuk hati. Wa huda wa rahmatan lil mu'minin, jadikan petunjuk dan juga rahmat bagi orang beriman. Kita balik mukhalafahnya. Kalau orang mengaku beriman, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat dalam hati. Kalau lagi galau, lagi susah, bacalah Al-Quran. Dan kalau lagi bimbang, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Maka inilah yang akan nantinya di hari kiamat, Al-Quran sebagai penolong, juga sebagai hujah. Hujatul laka au alaika. Dia menjadi alasanmu atau dia akan menuntutmu di hari kiamat nanti. Oleh karenanya, di malam nuzul Quran ini, marilah mulai sekarang kita biasakan membaca Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Jangan kalau ada waktu, tapi setiap waktu harus baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang akan menolong kita nanti di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan iman agar kita selalu menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai kawan dan sebagai sahabat kita dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sekali lagi marilah kita sama-sama menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita agar nanti di yaumil qiyamah menjadi penolong kita. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
ذلك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع وهو يكافئ